Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji soal jawab tentang akidah, nyampe pada halaman 21 nih. Taib. Pembahasannya, soalnya kam nau'un nadri, berapa macam nadar. Taib, sebelum ana baca, saya terangkan dulu supaya bisa diambil kesimpulannya. Nadar itu definisinya apa? Definisi nazar? Apa definisi nadar? Ilzamul abdi nafsahu ma laisa bilazimin alai. Seorang hamba mewajibkan atas dirinya apa-apa yang asalnya itu enggak wajib. Faham terjemahan definisi nadar? Seorang hamba mewajibkan dirinya, mewajibkan pada dirinya apa-apa yang tidak wajib padanya. Jadi asli iku mau ora wajib, tapi dia yang mewajibkan untuk dirinya. Sedekah itu wajib apa ora asli? Ora wajib. Tapi dia bernadar bersedekah, maka menjadi wajib. Siapa yang mewajibkan sedekah tadi? Dirinya sendiri. Itu namanya apa? Nadar. Nadar itu terbagi menjadi dua. Ada nadar mutlak, yang ini disyariatkan, diperbolehkan, bukan disyariatkan, diperbolehkan. Ada yang namanya nadar muqayyad, nadar diikat. Jadi ada nadar mutlak, mutlak itu enggak diikat. Ada nadar muqayyad yang diikat. Kalau nadar mutlak itu boleh. Kalau nadar muqayyad itu dibenci. Kok nadar kok dibenci piye? Saya tak kasih tahu dulu. Nadar muqayyad itu adalah nadar yang di situ ada apa? Ada permohonan. Dia mau bernadar kalau permohonannya itu dikabulkan. Ini namanya nadar muqayyad. Contoh, ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Kalau Allah menyembuhkan aku, saya akan sedekah. Ini. Nadar itu mau karena apa? Sembuh. Jadi diikat kalau Allah memberikan kesembuhan aku. Jikalau anakku lulus ujian, lulus Pak, dengan ranking 1, maka saya akan pergi umroh. Jadi pergi ini mau diikat kalau Allah merankingkan juara 1. Nadar sengkoyong ini mau hukumnya apa? Makruh. Kok iso makruh?
Ini kan wong bakhil. Wong umroh iku lho kanggone awake dhewe. Kok njaluk imbalan. Ini kan njaluk imbalan dengan Allah. Bahasanya kan sembuhkan aku dulu, rengkengkan aku dulu ya Allah, rengkengkan anakku dulu ya Allah. Aku lak lunga umroh. Kate gak direngkengkan, lunga umroh ora? Gak. Bakhil apa ora wong iki? Ini kan matematikanya kan pinter. Kayak orang pembisnis Pak, nggak akan mengeluarkan duit kecuali duit itu ada keuntungan. Itu wong bisnis akhirat ya ono iku mau. Ya dah gelem ngetokno duit sedekah atau umroh tapi ono imbalane. Ini orang genah. Nazar mutlak itu ya nazar gitu aja, tidak diikat apa-apa. Jadi pokoknya tiba-tiba aku nazar pengen umroh ngono ta wae. Ora kok diikat njaluk imbalan enggak. Nah, nazar mutlak itu diperbolehkan. Nazar muqayyad dihukumi makruh. Tapi kedua macam ini kalau sudah kadung nazar wajib dilakukan. Wis kadung apa? Nazar harus kadung ngomong tetap dilakukan. Baik itu mutlak atau muqayyad. Selama nazar iku bentuke taat kepada Allah. Man nadzara ayyuti Allah falyutihu. Siapa senadar dalam rangka mentaati Allah, taati. Walaupun nazarikmu jaluk imbalan tetap harus dijalankan. Pun paham nggih? Iku sekelumit cerita tentang nazar. Ibu-ibu paham pripun? Biasane senadaran ku ibu-ibu ngono biasane. Ibu-ibu biasane apa jenenge suka nadaran. Boten napa-napa ibu-ibu nazar selama nazar niku mau ojo njaluk balasan. Ojo njaluk imbalan. Ibadah iku dipek dhewe. Kita beribadah kepada Allah iku sejatine kembali ke diri kita. Ora kombes ngono terus njaluk imbalan nang Allah iku lah ya kayak gini loh, kayak Anda itu maksud Allah gitu loh. Iya berah. Jadi ngoyok-ngoyok Allah gitu kan. Dikai apa? Dikai pancingan sik kayak Allah kayak apa wae gitu kan. Nah, padahal nazaro sampai elek pun kalaulah Allah tidak akan nakdirkan ranking, nggak bakal ranking. Sampai jungkir walik pun jenengan mau umroh 100 kali pun, VIP pun, nyarter pesawat dewi pun ya. Kalaulah Allah perbuatan Allah nggak bakal terikat karo nazar kamu, nggak bakal. Ngonolah Allah kamu menjadikan kayak apa Allah itu. Dong ya. Mafhum ora? Kok diamnya kok sambil apa? Ngelamun iki piye ngene. Tep. An-nadhru nadar kismani, ada dua macam. Ada yang namanya nadhrun mutlakun, nadar yang mutlak. Mutlak itu enggak diikat, jenenge nadar mutlak. Mutlak itu mboten diikat, Pak, mboten diikat. Ada yang kedua nadhrun muqayyadun, nadar yang diikat. Fanadhrul mutlaku, maka nadar yang mutlak adalah ayyul zimal abdu, hamba mewajibkan
ala nafsihi atas dirinya, bi ibadatillahi untuk beribadah kepada Allah, bila qaidin tanpa minta imbalan. Iku jenenge nazar apa? Mutlak. Ya kaya mau aku pengen umroh, aku nazar umroh. Ya iku jenenge nazar umroh. Aku nazar salat wajib pripun? Nazar salat subuh ngono. Ya ora lho, subuh asline wajib kok. Apa sama nazari sampai elek ya padha wae. Iya, dinazari sampai elek ya padha wae. Kaya kula semisal hamba iku mau ngomong, mathalan contoh, lillahi alayya nadrun, aku nadar. Lillahi alayya nadrun, lillahi kanggone Allah, alayya wajib kanggone aku, nadrun bentuke nadar. Apa isine nadar? An usolliya utawi ingsun salat rakaataini ing rong rakaat. Jadi nadar iku mau peanggate salat rong rakaat, tapi rakaat iku mau sunnah ora wajib. Di dalam nazar ini apakah ada apa? Ada pengikat? Enggak ada. Apakah ada imbalan? Enggak ada. Wa wujudu, dan ada hadzan nadri iki nazar iku bila muqabilin, tanpa ada apa itu? Ganti, tanpa ada imbalan. Fahada, maka utawi iki bentuke nazar iku jaizun oleh. Nazar sing kaya ngene iki jenenge nazar mutlak dan hukume oleh. Ora wajib lho ya nazar ya. Ora sunnah lho ya, oleh. Ora kok disyariatkan nazar nggih mboten, ya oleh ngoten mawon. Ora ono ceritane lapo kok mewajibkan awake dhewe iku kan, malah maksa-maksa awake dhewe kan. Makanya oleh gitu aja, oleh. Anda bernazar oleh, boleh. Aman nadrul muqayyadu, adapun nazar muqayyad iku bentuke piye? Ayul zimal abdu, yaiku rupane hamba mewajibkan nafsahu ing awai, mewajibkan bitaatillah, kelawan taat kepada Allah, muqabila syai'in, nah jaluk imbalan sesuatu, yukhdisullahu, yang Allah mengadakannya. Jadi dheweke iku mau gelem ibadah nang Allah nalikane Allah ngegai apa? Imbalan yang Allah akan adakan untuk dia. Paham ora? Oh, basa Jawa enak pol ya. Jawa kok. Kaya kula semisal kaya kula kaya toh seorang hamba niku ngomong, masalan misal contoh, in syafallahu maridiin, jikalau Allah menyembuhkan ing maridi ing sakitku, falillahi alayya nadrun, maka bagi Allah ing atasku berupa nadar, an atasaddaqa, aku akan bersedekah. Cuf, dia akan bersedekah nalikane ana apa? Ana kesembuhan. Berarti kata Allah ora nyembuhkan? Ora sida. Ai iku lha wis piye iki jenenge. Tapi ada enggak gini, Pak? Banyak epol. Enggak sekedar ada, iki merakyat di seluruh kalangan nih. Nggih. Untuk menghindari apa itu nadar yang dibenci itu. Nah, solusinya bagaimana? Apakah kita itu tetap solusinya ya tetap dilaksanakan, Pak. Wajib jenengan laksanakan itu.
Nah kalau tanya solusi nih bar ngerjakan, ya ora ono solusi, ya lakukan iku solusi nih. Tapi kalau pertanyaan piye carane nggak sampai mengucapkan iku, baru ono solusi nih. Kalau sudah mengucapkan itu, solusi nih piye? Ya lakukan, nggak ada kata gak. Tapi jika yang mengikat itu maksudnya begini, saya jika dapat rezeki, saya akan mengajar berkorban untuk ayah misalnya. Nah, bagaimana kalau memenuhi sedangkan kita itu belum dapat rezeki itu? Ya, nggak jadi dijalankan. Jadi nadar itu jadi batal. Solusinya, ya kalau solusi batal kok. Berarti nggak terwujud syaratnya. Jadi jawab syaratnya iku kalau jawab syaratnya aku akan kurban. Fi'il syaratnya kalau ono rezeki. Nah rezeki sing piye? Bojo anyar. Rezeki saya global kan. Apa bojo anyar, apa mobil anyar, apa sembarang anyar kan saya global. Makanya katek nadar-nadar ngono ku sing jelas. Maksudnya piye, rezekiku sing piye ngono kan? Rezeki duwe akeh. Nah, akeh sepiro. Wahada dan utawi iki nada, wahada dan utawi rupani nadar iku makruhun dibenci. Nah, nadar model ini dibenci. Li hadisin karena sebuah hadis innama sesungguhnya yustakhraju biasa nadar semisal ini dikeluarkan minal bakhili teko wong bakhil. Sale wong bakhil itu gelem ngetokno kalau ono imbalane. Kate ono imbalane gak bakal metu. Wong medhit ya ngono. Ya ora bakal metu kate ono imbalane. Nah wong sedekah iku ora ono imbalane, makane medhit. Wong bisnis iku ono gak imbalane. Ono gak imbalane, keuntungan kan, makane metu sak pira wae ora ono masalah. Harapane ono keuntungane. Tapi kalau sedekah gak jelas ya. Allah musta'an. Nggih, penjelas nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau orang wis kadung ngucapno nazar ya harus dijalankan karena nazar ketaatan. Kecoba nazare maksiat, man nadzara ayyasi Allah fala yasi. Utawi sapane wong sing nazar ing maksiat kepada Allah maka aja di taati soal maksiat kepada Allah badal iku nazar. Contohnya kok piye? Ya jikalau ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk sampean ono rezeki terus sampean aku tak nazar caca. Nazar nanggap orkes gitu kan, nanggap orkes atau nanggap apa? Wayang atau wayang nanggap orkes lah gitu kan. Ya wis. Nah iku yo ora tepat. Mane orkes iki mau apa? Biduani wedok gak jelas pisane itu kan. Iku yo ora oleh. Jadi nazar aja dijalankan. Soalnya iku bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun jelas? Ada pertanyaan seputar nadar? Jadi nadar maksudnya bentuk ibadah tadi. Ya, nadar itu ibadah. Ora oleh diselempangkan, dipalingkan kepada selain Allah. Nadar itu bagian daripada ibadah, harus diberikan untuk Allah. Nadar untuk Allah, ojo nadar kanggone sak liyane Allah iku sesyirik. Kaya piye?
sakit nang kuburan. Nah, berarti sudah Sisi lah, iku kono kok. Nek kuburan iku piye, Pak? ada bang eksos sana. Oh, jadi sampean misal contoh wedi karo pohon apa lah gitu kan, terus sampai nadar aku kate selamat teko bencana iki, tapi sampean apa larikan kemana, ke pohon tadi, yaitu jenengan ibadahi nadar karena pohon tadi, yaitu jenenge syirik. Makanya nadar iku harus lillahi, kanggone Allah, alayya wajib bagiku ya harus kanggone Allah, ora oleh kanggone saliyane Allah. Makanya nadar disebutkan dalam kitab tauhid ya karena nadar iku suatu ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah semata. Janji itu juga bisa Beda, janji dengan nadar beda. tapi kalau lafadznya atau ijabnya itu seperti nadar. Kayak beri kan kalau nadar harus ono kata-kata nadar. Kata janji ora ono kata-kata nadar. Saya berjanji Allah akan nadar. Ono bernadar iku mau sono bernadar iku. Sudah ada bernadar. Nggih, janji tapi kata setelah mono nadar, jadi lak padha ae. Kecuali ngene, aku janji ya Allah menis kate apa anakku waras aku tak lunga umroh. Nah iku bahasane janji, tapi bahasa koyo ngene iki urufe ku jenenge nadar. Iya, tapi makanya ono jenenge dalam ilmu fikih itu ono lafdzun sharih, ono lafdzul kinaya. Kalau lafdzul sharih itu lafadz sing artine iku siji, yaitu kata nadar. Aku nadar, itu berarti wis jelas. Ono kata kayak janji, iku jenenge kinaya. Duwe arti luwe teko siji. Maka berarti kalau lafate kinaya sesuai karo niate. Awakmu mengucapkan itu niate apa sih? Kalau niat aku sih niati nadar Ustaz, cuma lafate lafat janji. Berarti sing dimenangkan mana? Nadar. Pun jelas. Baik, terus ma hukmul isti'adati bi ghairillahi, ma opo hukumi isti'adati minta apa perlindungan bi ghairillahi dengan selain Allah. Jaluk perlindungan Pak, tapi jaluk perlindungan itu kepada Allah selain Allah. Kayak apa? Nyi Loro Kidul. Hah? Embu apa itu? LPSK itu lembaga perlindungan pelaksana. Perlindungan apa itu? Anak. Saksi dan korban. Karena perlindungan juga bahasanya. Oh, enggak perlindungan. Nanti syarika para pekerja kan ada perlindungan juga. Maksudnya perlindungan itu pada perkara-perkara yang itu tidaklah mampu kecuali hanya Allah. Perlindungan dari musibah, perlindungan dari mendatangkan manfaat, yang mana madharat dan manfaatiku sing iso adalah hanya Allah semata. Lah khasais Allah yang seharusnya dikekno nang Allah jenengan alihkan kepada selain Allah. Lah iku lho bisi. Kalau ada hak perlindungan anak, siapa yang suka
menyakiti anak, maka ada tempat perlindungan. Sah apa enggak? Sah, karena dia punya kemampuan untuk melindungi anak dari kejahatan kamu gitu kan. Ada KDRT, pelindungan para wanita dari kejahatan para suami gitu kan, para suami jahat gitu kan. Nah itu bisa, itu juga manusia mampu, itu nggak ada masalah urusan dunia gitu. Al-isti'adzatu, meminta perlindungan, fiha, di dalam meminta perlindungan itu ada amalun dhahirun, ada amal yang nampak, wa fiha, dan di dalam perlindungan tadi ada amalun batinun, ada amal yang tidak nampak. Jadi diminta perlindungan itu ada dua amalan, ada jenis amalul zahir, terletak pada permintaan meminta perlindungan. Ada yang namanya amalul batin, yang itu juga bersifat meminta perlindungan. Jadi meminta perlindungan itu ada dua, yaitu secara zahir dan juga secara batin. Kita lihat lagi. Fal amalul zahiru, maka amalan yang zahir, ka ayat luba, iku nune ilang iku, ka ayat luba, semisal dia meminta al ismata, penjagaan, min hadzal basyari, dari manusia ini. Contoh, seorang istri dikriminali oleh suaminya, kepui, diapakno, terus mari ngono si istri melayu, datanglah ke Pak Andi. Pak Andi, aku jogon dari suamiku yang galak itu, iki jenenge amalun toh. Nah cari Pak Andi, gelem tak kawin toh. Ayo ya pemane sing ate ngono urusane kan. Nah ya wis ganti aku wae ngono kan. Fal amalul batin, ibu-ibu, guyonan ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan dimasukin ke hati. Fal amalul batinu, maka amal batin. Apa itu amalan batin? Huwa, rupani, tawajjuhul qalbi, mengarahkannya hati, hajatahu, kebutuhannya, wattirarahu, keterpaksaannya, diarahkan ila hadzal musta'adzi bih, kepada orang yang dimintai perlindungan, wa tafwidhu amri najatihi ilai, dan menyerahkan perkara keselamatannya itu kepadanya. Nah, Masya Allah. Perhatikan, amal zahir jelas nggih. Amal zahir jelas nggih. Ya, kelihatan kan, dia datang ke Pak Andi tadi, Pak Andi, aku tolong dijaga yo dari kegalaan suamiku. Jelas nggih? Ini amalan zahir. Amalan batin adalah si wanita itu mengarahkan hatinya, ya. Jadi mengarahkan hatinya itu di dalam masalah apa? Mengarahkan hatinya kepada Pak Andi yang dimintai pertolongan, yang dimintai perlindungan, semua urusannya dan keterpaksaannya. Bahkan dia menyerahkan keselamatannya itu kepada Pak Andi. Itu amal batin ya. Sampai wis aku pasrah Pak Andi gitu kan. Wis aku wis ora, wis pokoke hatiku wis nang awakmu pol ngono lah kan. Jadi ngono kan, jadi dia mengarahkan hatinya kepada orang yang dimintai perlindungan
dengan menyerahkan semua kebutuhan dia, semua urusan dia, semua keselamatan dia, semua diberikan kepada siapa? Pak Andi. Itu amalul batin. Jadi ono fisike kelihatan, ono bagian tidak kelihatan, yaitu bersifat hati. Baik, lanjut. Fa in kanatil isti'adzatu, maka jikalau permintaan perlindungan tajma'u hadaini, mengumpulkan dua perkara tadi, fayasikhu ayyuqala, benarlah untuk dikatakan innal isti'adzata la tasluhu illa lillah. Isti'adzah itu enggak layak kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau dua gambaran tadi, amalun zahir dan amalun batin, benar-benar diarahkan kepada Pak Andi, itu bisa kita katakan isti'adzah itu hanya untuk Allah, jangan diberikan kepada Pak Andi. Coba lihat tadi Pak, amalun zahir sudah minta tolong ke siapa? Andi. Yang kedua amalun batin gimana tadi? Memasrahkan semua urusannya, semua keselamatannya, wis tak sarahno kabeh, wis kepada Pak Andi. Berarti endi Allah iki? Wis ora ono Allah nek kene iki ya. Yes, gantine Allah adalah Pak Andi. Nah, kalau sampai sengkoyo ngene iki ora oleh. Isti'adzah sing model kaya ngene iku milik Allah tok, dudu wae menungso. Ini kadang-kadang kita lagi Pak ya, misal contoh jenengan utang bank 1 M, mari ngono sampean gak iso nyaur, terus dia apa no? Umai dia apa no Pak? Disita. Nah, saat itulah gundah gulana menimpa hati kamu, kesedihan mendalam menimpa pada diri kamu. Tentunya kamu akan minta perlindungan. Datanglah kamu kepada manusia. Bahasa Jawa ini ngono sambat. Aku ora duwe tempat, ora duwe omah maneh. Anakku akeh, bojoku akeh gitu kan. Aku lagi kena musibah. Boleh enggak aku singgah beberapa hari di rumah kamu dan makan bersama kamu? Iku jenenge amalun zahir. Amalun batin jero ati Pak. Yo kadang-kadang diucapkan, kadang-kadang enggak gitu kan. Yo semua masing-masing ke hati kita kan. Tumpuan hidupmu sampean berikan kepada siapa? Manusia tadi. Urip matiku wis aku tak melu awakmu. Semua derita wis tak pasrahkan kepada kamu. Iku berarti apa? Allah wis kono iki nek Allah iku. Dan itu sering terjadi loh. Sering terjadi. Maka kalau andai kata semisal ini keadaannya, sampaikan Pak, isti'adzah itu hanya kepada Allah saja. Jenengan ini meminta perlindungan dari kemelaratan Bapak ini kepada selain Allah. Soalnya apa? Hati ini Bapak wis pasrah kepada makhluk. Jangan banyak Pak orang-orang kayak gini Pak. Terus untuk Pak piye? Boleh Anda secara zahir nyampaikan kepada siapa? Pak Andi itu boleh. Tapi hati tetap gantungin di nang Allah. Ojo nang makhluk. Kadang-kadang di sini Pak ujian luar biasa Pak. Kita kadang-kadang apa? Iya, hilang juga. Allah gus pusing kemana Allah itu nih. Hati nggak ke Allah Pak, tapi wis aduh kemana ini. Nah, terus
Fa in qasada, maka jikalau dia berniat bil istiadati, dengan meminta perlindungan, niate mek al amal dhahira faqat, mek berniat amal zahir tok, fayajuzu ayatawajjah bi ilal makhluk, boleh Anda arahkan dengan istiadah itu kepada makhluk, boleh. Soalnya niatnya Anda hanya sekedar amalul zahir, amalun batin enggak, Pak. Allah. Fa'ala hadza, berdasarkan ini, yuhmalu kullu dalilin fi mahallihi, dibawa semua dalil pada tempatnya. Jadi jenengan kalau andai kata melihat adillah-adillah yang mereka itu meminta perlindungan kepada selain Allah, dan itu diperbolehkan oleh syariat, bahwa kasus ini kepada amalul zahir. Paham ya? Bahwa kepada amalul zahir. Kayak misalnya mereka datang ke Nabi minta perlindungan, itu sekitar amalul zahir saja. Kita lihat. Misal contoh, yaqulullah wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum, fazadu pada wawunya itu, fazadu pada wawunya, fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok dari manusia, mereka meminta perlindungan kepada sekelompok dari jin, maka justru menambahi kepada mereka apa? Kelemahan. Iki berarti apa? Iki berarti apa? Dia meminta tolong perlindungan kepada jin, amalul zahir sama amalun batin. Para dukun-dukun itu meminta perlindungan kepada jin, apa itu? Zahir sama batin. Zahir sama batin, Pak. Makanya kenapa para dukun-dukun itu kita katakan melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka meminta perlindungan kepada apa? Selain Allah, kepada jin itu. Ya Allah, Pak, luar biasa. Dia itu benar-benar kayak Allah loh itu. Jin-jin itu sujud tunduk karena perlindungannya itu mengalahkan Allah gitu. Dia kena santet, kena apa? Lah minta tolong kepada Jawa. Jin iku hati-hati ini salah ini, Pak. Mana sama Allah? Dia tumpahkan hidupnya, mati dan hidupnya itu kepada jin. Makanya nyembah kepada jin. Begitu. Maka ijtama'a, maka terkumpul fihi, di dalam ayat tadi, ada amalun batinun wa zahirun, ada amalan batin dan zahir yang terletak di ayat tadi. Sekelompok manusia minta tolong kepada jin. Taib, apa kata? Lihat, fayakunu syirkan, maka ini dihukum syirik. Karena apa? Karena isti'adzah itu hanya milik Allah semata. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah fi qissati Musa, pada kisah Musa, fi rajulin, tentang seorang laki-laki, istaghatha Musa, dia minta perlindungan kepada Musa. Ini ada orang minta kepada Musa. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Aja sekedar amalul zahir saja, batinnya kembali ke Allah. Fadha jais, ini oleh li'annahu fihi amalun zahirun faqat, karena di situ hanya ada amal zahir saja.
Taib ya. Au naqulu, atau kita bahasakan biar lebih gampangnya begini. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh apa yang disebutkan di awal itu lebih enak sebenarnya. Tapi kalau pengen bahasa yang paling gampang adalah kalau minta perlindungannya pada perkara yang tidaklah mampu kecuali Allah, maka itu syirik. Kalau minta perlindungannya kepada selain Allah yang itu makhluk itu mampu, boleh apa enggak? Boleh, sudah selesai. Kalau pingin gampangi, sampean ada. Tapi ini masih ya bagusnya tadi, yang awal tadi. Contoh, sampean dikejar-kejar perampok. Larilah kamu. Terus ada orang, ini kamu lagi ada sepeda motor nih, kejar sama perampok nih. Datang orang. Apa yang kamu lakukan? Pasti minta pertolongan, minta perlindungan kepada dia. Lindungi saya dari itu. Kalau bahasa Anda lindungi saya mek ngono tok, Pak. Iku ora apa-apa salah dhahir. Tapi uripmu, kelas keselamatan kamu tak pasrahkan nang awakmu. Iki syirik, Pak. Amal batin ini sudah kacau. Tapi kalau amal batin itu sama nang Allah, ya Allah, tetap aku jalur nang Allah lah, gitu kan? Itu sekedar apa? Amalun dhahir saja nggak apa-apa. Yang susah ini di amal batin ini, Pak. Walaupun manusia mampu Pak itu menyelamatkan Anda, punya kemampuan lah kan. Tapi tetap kemampuan yang mana yang dimiliki oleh hamba kan? Ya kan? Nggak bisa. Jelas insya Allah. Ada pertanyaan masalah istiadah. Jadi amalan doa itu hanya sebagai sebab saja, Ustaz. Sebab saja. Ya kayak aku jaluk apa? Jaluk perlindunganmu. Itu kan amalun dhahir. Aku saiki lagi dikejar-kejar orang, aku jaluk perlindungan kamu. Kita aja kita amalun dhahir. Urusan hati ini, Pak, batin. Kalau minta perlindungan secara batin atau solusi, tapi orang itu sudah memberi solusi jalan keluar yang bagus, apakah itu termasuk dilarang? Enggak, Pak. Yang penting saman kan tetap nang Allah, Pak, hati ini. Ojo lali hati ini, Pak. Jadi harus dibedakan antara hati ini kemana. Kalau hati ini sampai jenengan pasrahkan kepada selain Allah, Pak, hidup jenengan, maslahat jenengan, madarat jenengan, itu sama pasrahkan selain Allah, itu syirik. Karena sudah jenengan hilangkan Allah sudah itu. Padahal yang bisa ngasih apa? Manfaat, madarat itu siapa? Allah. Paham gak? Jelas? Ada pertanyaan di sini? Gak ada. Terusnya, ma huwa dalilu ala Allah fi syirki. Ini yang menjelaskan pembahasannya akan menjelaskan begini, Pak. Sekutu-sekutu selain Allah itu lemah, Pak. Baik dia penghuni lautan kah atau gunung manakah, persekutuan yang mereka mintai keselamatan, yang mereka mintai kesejahteraan, perlindungan, hakikatnya mereka itu lemah semuanya. Lemah semuanya. Dipahami itu. Bamba dukun dan orang-orang yang dia minta selain Allah itu lemah semuanya. Karena sejatinya mereka itu juga manusia kan, Pak.
nggak punya kekuatan apa-apa. Yang punya kekuatan siapa? Allah. Itu harus dipatahkan ini harus kita kuatkan ini. Sejatinya peribadatan selain Allah itu semuanya itu lemah. Yang memegang keselamatan, kemadharatan, manfaat itu hanya Allah saja. Selain Allah nggak punya SK tentang ini, Pak. Jadi kalau ada kata ada orang tak bunuh kamu itu, kalau Allah tidak apa mengendaki nggak bakal terjadi pembunuhan. Kayak siapa itu? Jidan ya. Kasus apa itu? Yang belajar sama tukang sihir. Hah? Ya kan? Jidan namanya itu kan? Ya Hulam kan? Si Hulam, si bocah lah. Di hadis iku Hulam dijenengi karo wong tuh Jidan terus apa? Hulam itu kan awalnya belajar untuk tukang sihir toh. Karo belajar karo pendeta wah. Bukan pendeta lah, ya wong Islam lah. Sampai dan itu selalu bertentangan, Pak. Suatu ketika si Hulam itu mau berangkat ke tukang sihir. Di situ ada binatang yang menghalangi kaum. Dia mengatakan, kalaulah sekarang diuji nih ilmu yang benar di mana. Kalaulah yang diajarkan oleh Pak Tua tentang Allah tadi itu benar ya Allah, tak lempar ini, matikanlah. Mati, Pak. Padahal waktu itu ada raja yang mengangkat dirinya sebagai Allah. Raja, Pak. Maka ketika raja tahu ada Tuhan selain Allah, dipanggil itu Hulam. Hulam ini bayangkan, Pak, dinaikkan gunung, mau diapain? Dimasukkan ke jurang, lalu orang mati, Pak. Hanya berdoa ya Allah hancurkan mereka, hancur, Pak. Berarti kan kekuatan kembali ke sopo. Dia dibawa kemana? Ke laut, ditenggelamkan di laut itu, Pak. Yo, justru yang tenggelam itu mereka. Sampai pada ujung terakhir apa? Anda bisa membunuh saya dengan sebuah syarat. Apa syaratnya? Baca Bismillah di depan semua masyarakat. Bismillah. Dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah Rabbil Hulam, Robbi Hulam ini. Baru mati, Pak. Baru orang sadar ternyata selain Allah itu nggak punya kuasa apa-apa. Sehingga mereka harus apa? Harus membunuh mereka dengan membuat parit. Parit dikai api, ya. Yang mengakui Rabbul Hulam adalah siapa? Mengakui selain dia adalah ada Tuhan, masuk ke situ, Pak. Sampai dalam hadis Muslim itu ada seorang ibu bawa anaknya. Dia gak tega dengan anaknya, hampir kufur kepada Allah. Terus si anak bilang apa? Itu masih bayi, itu bisa bicara. Maka diantara ada 3 bayi yang bisa bicara, diantaranya ini. Apa yang kamu takutkan, ibuku? Itu kan? Dia bilang, janganlah takut kepada diriku, maka imanlah kepada Allah. Lalu dimasukkan ke api, Pak. Artinya selain Allah itu lemah. Bahwa itu jago apa? Jago orang karate, Pak. Jago nyantet atau jago apa? Tetap selain Allah itu lemah. Keyakinan inilah yang akan, keyakinan si Hulam itu mengalahkan semuanya, Pak. Tukang-tukang sirku kepret kabeh, Pak, karo si Hulam itu. Kepret kabeh. Makanya ono penyulap merah sama Gus Samsudin ini. Pak Heru, Pak, yang saya tahu itu, Pak. Temannya sulap merah itu Pak Heru itu. Ya kan? Kan berarti kan bujuan, Pak. Artinya teori ini bujuan, tapi kalau sihir tetap ono lah.
Kesimpulannya barakallahu fik, semua selain Allah itu lemah. Taib yaqulullah, Allah berfirman, ma huwa dalilu, apa itu dalilnya, ala Allah fi syirik, lemahnya persekutuan. Yaqulullah ayusyrikuna, apakah mereka mau menyekutukan, ma kepada apa, la yakhluqu syai'a, yang mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaquna, dan mereka itu justru diciptakan. Wala yastati'una lahum, mereka itu enggak mampu untuk selain untuk mereka membela. Wala anfusahum yang surun, dan kepada dirinya saja nggak bisa menolong. Lah kanggone awake dhewe lho iso menolong, pek piye menolong orang lain ku sapa? Gitu loh, yang dikeramatkan, yang diagungkan selain Allah bisa nggak nyelamatin diri mereka? Ora iso. Kalau nggak iso ngapain, Mbak? Kita minta tolong ke mereka, dirinya aja nggak bisa dia selamatkan, gitu loh. Bisa dipahami ya? Wajhud dalalati dhahiratun, sisi pendalilannya jelas, ala Allah fil aliyati allati tu'bad, lemahnya sesembahan yang disembah selain Allah. Ini keyakinan harus dikuatkan ini. Karena keyakinan inilah yang akan menenangkan diri Anda. Keyakinan inilah yang akan memberikan proses Anda itu selamat dunia akhirat. Keyakinan inilah yang akan menyebabkan Anda itu apa? Tauhidnya itu kuat. Ini keyakinan ini, Pak. Kalau sampai budal keyakinan ini ya repot. Jelas insyaallah. Baik, di sini dulu insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi.